Bahkan jika Anda berolahraga 5 hari seminggu dan mengonsumsi 120 gram protein setiap hari untuk membangun otot, tetapi tidak mengonsumsi makanan kaya vitamin penting untuk kesehatan otot, seperti magnesium, Anda tetap tidak akan membangun otot, terutama seiring bertambahnya usia. Para penggila gym terus memberitahu Anda bahwa hal nomor satu yang dibutuhkan untuk membangun otot adalah makan makanan tinggi protein dan berolahraga di gym. Bagaimana jika saya katakan itu tidak sepenuhnya benar? Hal nomor satu yang Anda butuhkan untuk membangun otot bukan hanya protein, melainkan magnesium. Tapi inilah rahasia yang kebanyakan lansia tidak tahu. Bahkan jika Anda mengonsumsi suplemen magnesium, Anda tetap tidak akan membangun otot karena kebanyakan suplemen magnesium tidak mengandung vitamin penting lainnya seperti yang dimiliki sumber makanan alami magnesium. Lansia juga sering membuat kesalahan dengan mengonsumsi dosis berlebihan suplemen magnesium. Tapi mengonsumsi dosis tinggi suplemen magnesium tidak akan memberikan cukup magnesium untuk membangun otot karena lansia membutuhkan setidaknya 300 hingga 400 mg magnesium sehari untuk membangun otot. Dan kebanyakan suplemen magnesium memiliki jumlah jauh lebih sedikit dari itu. Itulah mengapa dalam video ini saya akan memberitahu Anda 3 sumber makanan alami magnesium yang memiliki 10 kali lebih banyak magnesium daripada suplemen magnesium yang Anda beli dari rak. Saya akan mulai dengan sumber makanan terbaik kedua terlebih dahulu, karena saat ini sudah ada di kulkas Anda. Kemudian saya akan mengungkapkan yang terbaik yang sering tidak dipertimbangkan orang. Saya juga akan memberitahu Anda 2 makanan yang tidak boleh dikombinasikan dengan makanan kaya magnesium jika Anda ingin mengatasi sarkopenia dan membangun otot setelah usia 60 tahun. Berlangganan sekarang jika Anda belum melakukannya. Mari kita mulai. Nomor 1. Bayam. Sebelum saya memberitahu Anda bagaimana bayam dapat memberikan magnesium alami, izinkan saya menjelaskan mengapa magnesium penting untuk pertumbuhan otot. Magnesium penting untuk membangun otot pada lansia, karena seiring bertambahnya usia, otot kita secara alami cenderung tetap tegang. Mereka kehilangan kemampuan untuk rileks dengan baik di antara gerakan. Tanpa cukup magnesium, otot lansia tidak bisa sepenuhnya rileks setelah berolahraga. Mereka tetap sebagian berkontraksi seperti kepalan tangan yang tidak bisa terbuka penuh. Dan ketika otot Anda tidak bisa rileks, mereka tidak bisa pulih. Darah tidak bisa mengalir masuk dengan nutrisi baru. Proses pembentukan otot pun terhenti. Tapi inilah masalahnya. Lansia membutuhkan lebih banyak magnesium daripada orang yang lebih muda, karena tubuh mereka tidak menyerapnya dengan baik lagi. Jadi untuk lansia, magnesium bukan hanya penting, tetapi benar-benar kritis. Ini adalah kunci yang membuka relaksasi otot, yang membuka pemulihan, yang membuka pertumbuhan. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa bayam? Dan bagaimana sayuran biasa bisa memberikan jumlah magnesium yang Anda butuhkan? Nah, bayam yang dimasak mengandung 157 mg magnesium per cangkir yang mengesankan. Itu hampir 40% dari yang dibutuhkan kebanyakan lansia setiap hari. Magnesium berbasis tanaman ini diserap 1,5 kali lebih efisien daripada suplemen magnesium, menjadikannya sangat efektif untuk lansia yang melawan kehilangan otot. Magnesium ini langsung mendukung relaksasi otot dan membantu menjaga sinyal saraf yang mengontrol kontraksi otot Anda. Tapi inilah yang kebanyakan lansia tidak tahu. Bayam yang dimasak kaya akan folat dan kalium. Nutrisi ini mengurangi peradangan di otot Anda, memungkinkan mereka pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat setelah berolahraga. Folat juga meningkatkan sintesis protein, yang berarti tubuh Anda benar-benar dapat menggunakan protein yang Anda makan dengan lebih efektif. Penelitian terbaru dari Harvard mengikuti 2.900 lansia selama 4 tahun. Mereka yang mengonsumsi sayuran hijau kaya magnesium setiap hari mempertahankan massa otot dan kekuatan yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka dengan asupan magnesium rendah. Selain itu, budaya Mediterania tradisional telah menggunakan bayam yang dimasak selama berabad-abad untuk melawan apa yang mereka sebut kelemahan otot pada lansia. Tabib kuno memahami bahwa sayuran hijau ini bisa mengembalikan kekuatan pada tubuh, yang menua jauh sebelum ilmu modern membuktikannya. Menyiapkan bayam yang dimasak itu sederhana. Kukus daun bayam segar selama 2 hingga 3 menit dengan sejumput garam laut dan air lemon. Jangan terlalu matang agar vitaminnya tidak hilang.
Anda bisa menikmatinya untuk sarapan, makan siang, dan makan malam dengan mencoba resep ini. Untuk sarapan, buat omelet bayam dan feta dengan menumis bayam, menuang telur kocok, menambahkan feta dan tomat cherry, lalu melipat dan menghias dengan adas. Untuk makan siang, masak beberapa kentang, ayam panggang, dan siapkan saus krim parmesan bawang putih dengan bayam. Aduk semuanya, taburi dengan irisan ayam, dan akhiri dengan serpihan cabai merah. Untuk makan malam, masak nasi merah, lalu tumis bawang putih dan mentega, tambahkan udang dengan bumbu, dan aduk bayam. Sajikan udang dan bayam dengan bawang putih di atas nasi dengan perasan lemon. Sekarang, meskipun ada makanan tertentu yang tidak boleh Anda makan bersama bayam yang dimasak, yang akan saya ungkap nanti dalam video ini, untuk manfaat pertumbuhan otot maksimal, Anda bisa memadukannya dengan sempurna dengan beberapa makanan Anda. Tapi jika Anda hanya makan bayam yang dimasak, Anda tetap mungkin tidak akan mendapatkan otot jika tidak mengonsumsi sumber magnesium berikutnya bersamanya. Karena makanan magnesium berikutnya ini bekerja sangat baik dengan bayam yang dimasak untuk memaksimalkan pertumbuhan otot Anda. Nomor 2. Biji labu. Biji labu memberikan 150 hingga 170 mg magnesium per ons. Itu hampir 50% dari yang dibutuhkan kebanyakan lansia setiap hari. Magnesium ini terutama terikat dengan asam amino, yang langsung mendukung sintesis protein otot dan memperkuat sistem energi seluler dalam serat otot Anda. Untuk lansia, ini berarti hasil yang lebih efisien setelah jalan malam Anda dan pemulihan otot yang lebih baik di antara sesi latihan ketahanan Anda. Yang mengejutkan adalah bahwa biji labu mengandung tingkat seng dan fosfor yang tinggi, mineral yang sama yang ditemukan dalam suplemen pembentuk otot yang mahal. Nutrisi ini mengoptimalkan produksi testosteron dan mempercepat waktu perbaikan dan pemulihan otot, memungkinkan Anda membangun kekuatan lebih cepat dari yang Anda kira mungkin di usia Anda. Sebuah penelitian terbaru melacak 72 lansia selama 3 bulan. Mereka yang mengonsumsi biji labu setiap hari meningkatkan kekuatan cengkeraman mereka sebesar 23% dan meningkatkan skor fungsi otot keseluruhan mereka sebesar 31%. Juga, budaya asli Amerika telah menggunakan biji labu untuk pertumbuhan otot selama lebih dari 1000 tahun. Tabib kuno tahu bahwa biji ini adalah salah satu makanan yang mengandung mineral pendukung otot paling terkonsentrasi dari sumber makanan manapun. Untuk menyiapkan biji labu, panggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit dengan garam laut dan minyak zaitun. Biji harus berwarna keemasan dan renyah saat selesai. Inilah rahasianya. Ketika Anda menggabungkan bayam yang dimasak dengan biji labu, Anda mendapatkan magnesium yang ditingkatkan folat dan mineral terikat asam amino. Ini menciptakan jalur penyerapan lengkap yang tidak bisa didapatkan otot Anda dari satu sumber saja. Magnesium bayam dan biji labu merelaksasi otot untuk pemulihan, sementara mineral biji labu memberikan dukungan energi seluler yang tahan lama. Bersama-sama, mereka bekerja seperti tim untuk memicu otot Anda dari dalam keluar. Untuk sarapan, taburkan biji labu panggang di atas yogurt Yunani Anda dengan buah beri. Lemak sehat membantu menyerap mineral sambil memberikan energi berkelanjutan. Saat makan siang, masukkan ke dalam salad Anda dengan ayam panggang untuk tekstur renyah dan nutrisi tambahan. Untuk makan malam, makan segenggam kecil biji labu yang dibumbui 30 menit sebelum hidangan utama Anda. Namun, mengonsumsi hanya bayam yang dimasak dan biji labu bersama-sama mungkin tidak cukup untuk membangun otot jika Anda kehilangan sumber magnesium kritis ketiga ini. Karena pembangkit tenaga magnesium terakhir ini menciptakan campuran sempurna dengan bayam dan biji labu, untuk membuka potensi pertumbuhan otot maksimal. Nomor 3. Biji chia. Biji chia memberikan 95 mg magnesium per ons. Itu hampir 25% dari yang dibutuhkan kebanyakan lansia setiap hari. Magnesium ini secara alami terikat dengan asam lemak omega-3, yang langsung meningkatkan fungsi membran otot dan memperkuat sinyal listrik yang mengontrol kontraksi otot. Untuk lansia, ini berarti koordinasi otot yang lebih baik dan pengurangan kram selama aktivitas fisik. Yang mengejutkan adalah bahwa biji chia mengandung tingkat kalsium dan protein yang tinggi. Dan tebak apa? Anda membutuhkan kalsium dan protein untuk menumbuhkan otot.
Nutrisi ini mengoptimalkan siklus kontraksi dan relaksasi otot dan mempercepat waktu perbaikan jaringan, memungkinkan Anda mempertahankan masa otot lebih cepat dari yang Anda kira mungkin di usia Anda. Sebuah penelitian terobosan melacak 67 lansia selama 12 minggu. Mereka yang mengonsumsi biji chia setiap hari meningkatkan daya tahan berjalan mereka sebesar 19% dan meningkatkan output daya otot mereka sebesar 26%. Para peneliti menyimpulkan bahwa kombinasi omega-3 magnesium yang unik membuatnya lebih unggul daripada suplemen mineral standar. Prajurit Aztec tradisional menggunakan biji chia untuk kekuatan berkelanjutan selama pertempuran panjang lebih dari 500 tahun yang lalu. Tabib kuno tahu bahwa biji kecil ini mengandung nutrisi pemicu otot paling seimbang dari sumber makanan portabel manapun. Untuk menyiapkan biji chia, rendam dalam air selama 15 hingga 20 menit, hingga membentuk konsistensi seperti gel. Penting dan sangat kritis untuk merendamnya beberapa menit atau jam sebelum digunakan untuk menghindari sembelit. Biji harus mengembang hingga 3 kali ukuran aslinya saat siap. Inilah rahasianya. Ketika Anda menggabungkan biji chia dengan bayam dan biji labu, Anda mendapatkan magnesium yang ditingkatkan folat, mineral terikat asam amino, dan penyerapan yang diaktifkan omega-3. Ini menciptakan sistem pendukung otot 3 aksi yang tidak bisa didapatkan tubuh Anda dari satu sumber saja. Omega-3 chia meningkatkan penyerapan seluler. Bayam memberikan relaksasi otot segera, sementara mineral biji labu memberikan energi berkelanjutan. Bersama-sama, mereka bekerja seperti tim yang terkoordinasi untuk membangun kembali otot Anda di tingkat seluler. Untuk sarapan, aduk biji chia yang telah direndam ke dalam oatmeal semalaman dengan susu almond dan kayu manis. Tekstur gel membantu pencernaan sambil memaksimalkan penyerapan nutrisi. Saat makan siang, campurkan ke dalam smoothie protein Anda untuk ketebalan dan nutrisi tambahan. Untuk makan malam, taburkan biji chia yang telah direndam di atas sayuran kukus Anda 15 menit sebelum makan. Waktu ini memastikan pelepasan magnesium optimal ketika otot Anda paling membutuhkannya untuk pemulihan malam dan perbaikan semalaman. Tapi inilah masalahnya. Tidak peduli seberapa banyak bayam, biji chia, dan biji labu yang Anda makan jika Anda mencampurnya dengan 2 makanan berikutnya yang akan saya ungkap. Yang kedua adalah sesuatu yang mungkin Anda makan minggu ini. Bahkan, makanan ini benar-benar bisa meracuni tubuh Anda. Dan itu adalah hal terakhir yang Anda inginkan. Dengar, bayam, biji chia, dan biji labu luar biasa untuk membangun otot ketika Anda memakannya dengan benar. Tapi ada 2 makanan sehari-hari yang bisa menghapus semua efek baiknya. Bahkan lebih buruk, mereka bisa menciptakan bahan berbahaya di tubuh Anda yang benar-benar melukai otot dan sendi Anda. Kebanyakan lansia tidak tahu bahwa mereka merusak kemajuan pembentukan otot mereka sendiri dengan makan makanan biasa ini bersama makanan kaya magnesium mereka. Setelah meninjau banyak penelitian gizi dan membantu ribuan lansia yang kehilangan otot, ditambah bekerja dengan pakar otot terkemuka, saya menemukan 2 kombinasi makanan terburuk yang harus dihindari lansia. Makanan pertama yang tidak boleh Anda makan bersama makanan kaya magnesium adalah soda. Soda adalah salah satu minuman paling umum yang dimiliki lansia dengan makanan magnesium mereka. Tapi minuman bersoda ini diam-diam melukai pembentukan otot Anda. Soda mengandung sesuatu yang disebut asam fosfat. Asam ini mencuri magnesium dari tubuh Anda sebelum otot Anda bisa menggunakannya. Ketika Anda minum soda bersama makanan magnesium seperti bayam, biji chia, atau biji labu, asam mengambil magnesium dari otot Anda. Sebuah penelitian pada tahun 2020 melihat 180 lansia selama 10 minggu. Orang-orang yang minum soda bersama makanan magnesium mereka hanya mendapatkan 45% magnesium dibandingkan mereka yang tidak minum soda. Para peneliti menemukan sesuatu yang menakutkan. Asam fosfat tidak hanya menghalangi magnesium. Ini benar-benar menarik magnesium keluar dari otot Anda. Tapi inilah bagian terburuk yang tidak dikatakan dokter kepada Anda. Ketika soda bercampur dengan makanan magnesium Anda, itu membuat senyawa buruk. Bahan berbahaya ini menumpuk di otot Anda dan membuatnya lemah. Mereka benar-benar membuat Anda kehilangan otot lebih cepat. Anda pada dasarnya mencuri dari otot yang sedang Anda coba bantu. Saya tidak akan pernah lupa merawat Lestari,
seorang wanita berusia 65 tahun yang datang kepada saya dengan kesal setelah 4 bulan makan makanan magnesium setiap hari tanpa pertambahan otot. Dia minum soda diet dengan setiap makan, mengira itu lebih baik daripada soda biasa. Dalam 2 minggu setelah menghentikan semua soda dan minum air dengan lemon sebagai gantinya, dia bertambah 1,8 pon otot dan mengatakan dia merasa lebih kuat dari yang dia rasakan selama berbulan-bulan. Jadi, jika Anda ingin membangun otot Anda, jangan pernah minum soda dalam waktu 3 jam setelah makan makanan magnesium. Kekuatan otot Anda dan kemampuan untuk tetap mandiri bergantung padanya. Anda bisa mengganti soda dengan teh jahe. Ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat. Jika Anda pikir ini mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar yang terakhir. Makanan kedua yang tidak boleh dipadukan dengan makanan kaya magnesium ini adalah sereal tinggi natrium, terutama saat sarapan. Banyak lansia menikmati semangkuk sereal di pagi hari, mengira itu cara sehat untuk memulai hari. Tapi ketika Anda menggabungkan sereal tinggi natrium dengan makanan kaya magnesium seperti bayam, biji chia, atau biji labu, Anda menciptakan badai sempurna yang menghancurkan potensi pembentukan otot Anda. Bahkan jumlah natrium sedang, hanya 1 porsi sereal biasa, dapat meningkatkan kehilangan magnesium hingga 35%. Sereal tinggi natrium mengganggu kemampuan ginjal Anda untuk mempertahankan magnesium dari makanan sehat Anda. Pada dasarnya membuang magnesium Anda ke saluran pembuangan. Waktu membuatnya lebih buruk. Makan sereal tinggi natrium saat sarapan mengganggu penyerapan magnesium alami yang seharusnya terjadi sepanjang hari. Sebuah penelitian besar melacak 180 lansia selama 10 minggu. Mereka yang makan sereal tinggi natrium dalam waktu 2 jam setelah makanan magnesium menunjukkan kadar magnesium yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok rendah natrium. Para peneliti menemukan bahwa natrium berlebih memaksa ginjal bekerja keras dan ginjal lansia kurang efisien dalam menjaga mineral. Tapi inilah yang benar-benar berbahaya. Natrium tinggi yang dikombinasikan dengan magnesium menciptakan ketidakseimbangan yang membuat senyawa berbahaya menumpuk di jaringan otot dan menyebabkan kelemahan. Anda benar-benar mencuri dari otot Anda sambil mencoba memperkuatnya. Saya merawat Ani, seorang guru pensiunan berusia 68 tahun yang dengan setia makan bayam dan biji chia setiap pagi, diikuti oleh sereal merek favoritnya. Meskipun makan makanan kaya magnesium selama 3 bulan, kekuatan ototnya terus memburuk. Dalam 4 minggu setelah beralih ke oatmeal rendah natrium, kekuatan kakinya meningkat sebesar 18% dan dia bertambah 1,2 pon otot. Solusinya sederhana. Pilih sereal dengan kurang dari 140 mg natrium per porsi. Jika Anda serius ingin membangun otot, makanan magnesium Anda tidak boleh bersaing dengan sereal tinggi natrium di sistem Anda. Sekarang setelah Anda tahu 2 makanan berbahaya yang menghancurkan upaya pembentukan otot Anda, saya punya pertanyaan untuk Anda. Kombinasi berbahaya mana yang tanpa sadar Anda makan bersama makanan kaya magnesium Anda? Tulis komentar di bawah dan beritahu saya. Saya membaca setiap komentar dan saya benar-benar penasaran dengan apa yang Anda alami. Jika Anda serius ingin akhirnya membangun otot kuat yang Anda butuhkan di usia Anda, saya telah menciptakan sesuatu yang luar biasa untuk Anda. Lebih dari 93 resep tinggi protein untuk mengatasi sarkopenia bahkan di usia 85, memiliki lebih dari 93 makanan tinggi protein dan kaya kolagen serta resep kaya magnesium yang bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan otot Anda. Setiap resep dirancang dengan cermat untuk menghindari kombinasi makanan berbahaya yang baru saja saya bagikan kepada Anda. Plus, saya telah menyertakan tips waktu yang tepat untuk mendapatkan magnesium paling banyak ke otot Anda dan tips penting lainnya untuk pertumbuhan otot yang akan Anda temukan berguna. Anda akan menemukan tautan ke rencana makan lengkap ini di komentar yang disematkan atau di deskripsi di bawah. Tapi inilah sesuatu yang lebih menarik. Besok, saya akan membagikan rahasia yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda berpikir tentang membangun kekuatan lengan. Informasi ini telah terbukti secara ilmiah meningkatkan aktivitas otot sebesar 31% tanpa latihan sama sekali. Saya hanya bisa membagikan informasi ini kepada pelanggan saya terlebih dahulu. Jadi, jika Anda belum menekan tombol berlangganan, lakukan sekarang. Anda tidak ingin melewatkan video besok. Percayalah, rahasia kekuatan lengan ini akan membuat Anda takjub.
dan saya janji Anda belum pernah melihatnya di tempat lain. Sampai jumpa. Blog Makanan Lansia.